Saya kira makin gerakan kritis makin muncul, mungkin dugaan saya Presiden Jokowi mantan itu makin khawatir. Mereka bisa mengeluarkan ratusan juta untuk menciptakan tandingan BEM di dalam kampus atau untuk membelah mahasiswa itu. Kekuatan mereka ya. Itu nilainya ratusan juta bahkan miliaran. Menurut saya seberapa kuat Prabowo mereshuffle atau memperbaiki kepolisian, itulah pintu membuat Prabowo bisa memutus mata rantai kekuasaan lama. Ini mereka rawat nih, Jokowi ini sengaja misalnya, begitu ya, dengan asumsi sengaja untuk membiarkan perkara ini nggak selesai. Begitu nanti menjelang 2029, menjelang pemilu, dia tunjukkan aslinya dan seterusnya. Itu publik akan berbalik memberikan semacam empati kepada Jokowi dan keluarganya. To the point aja. Halo Sobat Cindo, polemik ijazah Jokowi memanas lagi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyebut tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ijazah Jokowi sama dengan yang beredar di media sosial. Sementara itu, di sebuah forum, Presiden Prabowo menyebut ada sosok yang ingin terus berkuasa. Siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali kekuasaan? Untuk mengulasnya, to the point aja. Kita akan berbincang dengan analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed? Ya. Selamat sore. Selamat sore Bang Eko. Selamat sore Bang Ubed. Ya, selamat sore Mas Bung. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih udah hadir. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan menarik. Arsip Nasional Indonesia, ANRI, itu tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya asli nggak sih ijazah itu? Nah, saya kira itu ini ya luar biasa isu ijazah ini karena kurang lebih hampir 2 tahun belum tuntas juga. Itu kan menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam soal ijazah ini. Ya. Bisa jadi ya karena pihak Jokowi atau bahkan pemerintah, KPU atau bahkan kampus UGM gagal meyakinkan publik. Kan sebenarnya sederhana itu kan. Bagaimana kemudian pihak Jokowi meyakinkan publik? Tinggal menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian membuktikan bahwa ijazah itu asli begitu. Jadi pertama saya kira itu kegagalan komunikasi dari faksi atau kelompok Jokowi ya kepada publik. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya persoalan sederhana ya sebetulnya. Menurut saya sederhana, sangat sederhana. Kita semua pernah di kampus, kita semua punya ijazah. Kenapa kemudian tidak mau menunjukkan kepada publik begitu bahwa ijazah ini asli? Itu kan ketidakmauan itu menimbulkan kecurigaan publik. Nah, di antara ketidakpercayaan publik kepada keaslian ijazah itu karena keraguan Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya. Andaikan beliau mau menunjukkan kepada publik, ini loh ijazah saya asli. Dan kan informasi yang waktu itu kita terima bahwa Jokowi pernah menunjukkan ijazah asli di depan media, tapi tidak boleh untuk dipublikasi. Kan? Itu menciptakan satu interpretasi dari publik bahwa jangan-jangan memang tidak asli begitu. Nah, karena itu tidak selesai, akhirnya kan kemudian berbagai upaya dari kelompok teman-teman seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain itu ingin mengetahui sebetulnya ada nggak dokumen yang diterima oleh lembaga pemerintah dalam soal syarat calon kepala daerah, syarat calon presiden, yang itu kan harus diserahkan KPU. Di KPU itu kemudian mereka mendapat informasi bahwa ternyata ijazah yang beredar di media sosial sama dengan yang mereka terima dari KPU. Nah, kalau itu yang terjadi, sementara analisis forensik yang dilakukan oleh Suryo meyakini bahwa mereka meragukan keaslian ijazah itu. Berarti ini ada problem serius dalam administrasi tata kelola calon kepala daerah dan calon presiden di Indonesia. Nah, artinya verifikasi yang dilakukan KPU apakah itu juga menunjukkan kebenaran atau verifikasi hanya dilakukan secara formalitas begitu. Jadi menurut saya inilah waktunya sebetulnya ya di episode akhir persoalan ijazah ini untuk sama-sama untuk jujur kepada publik. Apakah betul ijazah itu asli atau tidak? Nah, kalau perkara ini sudah masuk ke pengadilan, ya proses peradilan harus jalan.
untuk diuji apakah ijazah itu asli atau tidak asli. Karena ini perkara publik ya. Ini sudah menjadi public issue dan kebetulan aktornya adalah pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, bahkan pernah jadi presiden 2 periode. yang memimpin 280 juta rakyat. Jadi memang rakyat ya, publik berhak mengetahui, karena isu ini sudah menjadi public issue, berhak mengetahui apakah asli atau tidak. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau kemudian dibawa ke pengadilan ya tinggal tunjukkan ini asli, silakan uji. Saya dapat ijazah dari UGM, UGM memberikan. Nah kalau kemudian diragukan juga, UGM perlu menjelaskan apakah Dan betul itu perlu dijelaskan di pengadilan kalau sudah masuk di pengadilan ya. Dan itu pembelajaran politik yang sangat baik menurut saya. Betapa bahwa negara itu mesti juga secara kualitatif ya menguji kebenaran ijazah seorang calon pemimpin. Nah kalau misalnya isu perkara ijazah ini tidak diselesaikan, menurut saya presiden buruk lah ke depan, karena orang akhirnya terus membangun interpretasi karena nggak pernah selesai. Jangan-jangan betul palsu, jangan-jangan asli apa palsu. Jadi orang hanya akan mengira-ngira saja dan ini akan menjadi diskursus yang tidak selesai dan tidak sehat ya sebetulnya. Tiada akhir berarti. Tidak akhir. Selama belum ada keputusan pengadilan yang dipercaya oleh masyarakat. Betul. Nah, tapi biasanya kebiasaan yang dulu ketika terjadi pembelahan pendapat seperti itu diselesaikan melalui pertentangan di media sosial biasanya. Karakternya pemerintahan yang dulu ya. Itu kan begitu. Jadi artinya ada pembiaran. Ada satu persoalan dilempar ke publik biar kemudian di media sosial menjadi gaduh gitu ya. Saya kira pola itu mesti diakhiri sih ya. Karena pada akhirnya energi publik itu kan terkuras pada isu-isu yang sebetulnya bisa diselesaikan. Nah pertanyaannya kenapa mantan presiden ini tidak segera cepat menyelesaikan perkara ini? Ini kan tanda tanya begitu. Saya khawatir ini dijadikan sebagai instrumen politiknya untuk demi kepentingan ambisi politik. Kedepannya lagi. Misalnya nih. Gimana Mas? Ini kan persoalannya makin rumit karena ada ijazah yang dilegalisir itu, yang ternyata tidak ada di ANRI dan seterusnya. Ini mereka rawat nih, Jokowi ini sengaja misalnya, begitu ya, dengan asumsi sengaja untuk membiarkan perkara ini nggak selesai. Begitu nanti menjelang 2029, menjelang pemilu, dia tunjukkan aslinya dan seterusnya. Itu publik akan berbalik memberikan semacam empati kepada Jokowi dan keluarganya. Artinya ini menurut saya berbahaya sekali pola ini. Jadi sengaja merawat konflik di arena publik untuk popularitas, untuk kepentingan popularitas, dan di saat yang sama membalik kebencian publik menjadi empati demi kepentingan kekuasaan. Menurut saya segera harus diselesaikan sekarang. Karena kalau ini terus dirawat, tiba-tiba di ujung nanti menjelang pemilu 2029, publik di semacam ada framing atau ada keputusan hukum yang pada akhirnya membenarkan ijazah yang dimiliki Jokowi sebagai ijazah asli. Ini berdampak kepada politik dong. Secara politik kepada keluarga Jokowi, apalagi Wapres sekarang Gibran, kemudian di ketua PSI-nya ada Kaisang gitu. Dan lain-lain keluarga. Akhirnya kan kemudian empati publik bisa berbalik. Jadi jangan sampai perkara yang sebetulnya sederhana dijadikan sebagai instrumen politik untuk kepentingan kekuasaan. Ini kan jahat sekali. Menurut saya politik yang tidak berkualitas gitu. Jadi tidak pada substansi gagasan perdebatan orang untuk menjadi calon presiden ke depan, tapi perkara ece-ece ya sederhana lalu diperrumit, diperpanjang, dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Orang kan selama ini entah ya, mungkin di politik Indonesia atau di politik luar negeri itu selalu menggunakan cara playing victim. Playing victim itu efektif ketika mungkin di masyarakat kita yang mungkin tingkat pendidikannya masih belum memadai gitu ya. Playing victim itu selalu dijadikan kartu as. Saya
jadi korban ini. Ini kan sudah merasa begitu ya. Iya. Mungkin geng Solo ini juga merasa dirinya jadi korban semua, sekeluarga dijadikan bulan-bulanan lah gitu Iya, kira-kira. iya. Nah, mungkin kekhawatiran itu akan terjadi ketika nanti di ujung. Ya. Karena kita juga tahu orang masih meragukan bagaimana kredibilitas lembaga penegak hukum ya. Iya, iya. Gimana sebaiknya nih Bang? Saya kira itu poin ya. Ya. Poin penting untuk melihat bahwa dinamika politik Indonesia seringkali menggunakan pola-pola playing victim Ya, itu, ya. sehingga kemudian membangun empati Ya, publik. betul. Bahkan hampir beberapa peristiwa politik sebelumnya kan polanya semacam Ya, itu ya. ya. Maaf, di zaman SBY juga Ya, sempat ya, muncul betul. itu ya, Ya. karena dia di reshuffle Betul. lalu seolah-olah menjadi korbannya Digerakkan. Ya, dan ya, seterusnya. oke. Tapi itu cepat selesai tuh di masa itu, dan itu bukan perkara hukum masalahnya. Jadi playing oke. victim pada masa SBY itu narasi yang terbuka untuk diperdebatkan dan Oke. tidak masuk ke ranah hukum. Ya. Nah kalau ini kan masuk ke ranah hukum. Oke. Jadi dibawa perkara ke pengadilan, artinya ada jalan sebetulnya, ada pintu untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi kenapa nggak mau Tidak diselesaikan? pakai. Nah ini apakah akhirnya kan secara politik muncul dong analisis bahwa ini bisa jadi dipakai untuk kepentingan 2029. Sehingga playing victimnya Nanti gitu ya? nanti di ujung. Dipilih di waktu-waktu yang menentukan Iya, kan. gitu. Kami Masa-masa keluarga. krusial 1 Krusial. tahun sebelum pemilu gitu ya. Betul, Bang Ben, jadi ya. kan itu bisa berubah total tuh orang-orang. Iya. Akhirnya ya bisa empati publik luar biasa, sehingga bisa jadi nanti wapres jadi presiden kan itu. Ya. Apalagi nanti ijazahnya diungkap juga kemudian dan seterusnya lah. Pola playing victim yang semacam itu menurut saya Ya. ya sudah harus diakhiri lah. Kita Betul. harus beralih dari politik populisme geser ke politik gagasan gitu. Itu penting banget Perdebatan itu. saya kira penting karena Iya. kita sudah terlalu banyak kecewa dengan strategi populisme itu. Ternyata populisme yang dibangun dengan narasi wong cilik ya kan, Iya. bahkan populisme nasionalisme ternyata kemudian berujung dengan satu pola kekuasaan yang justru merusak demokrasi dan merendahkan mata Indonesia di mata internasional. Nah, Ya, merendahkan Indonesia di mata iya, publik. betul. Kalau kejadian-kejadian di Nepal, kemudian kejadian yang kemarin kita di Agustus, Ya. itu menandakan bahwa publik itu sudah mulai agak naik gitu ya, perdebatannya, tuntutannya bahwa masyarakat pemerintah pejabat itu harus jadi pelayan bukan jadi raja gitu ya. Ya. Apakah itu suatu pertanda bahwa sebenarnya kita menuju ke semacam perdebatan politik gagasan? Ya. Nah, gimana kalau Bang Ubed melihat sebagai ini Yes. mantan aktivis juga gitu? Iya, karena Karena kan aktivis juga. sekalian Iya, nanti betul. bagaimana membedakan dulu ketika Angkatan 98 berdebat, berdiskusi Iya, dengan iya. sangat intens ya, Iya, dengan sembunyi-sembunyi, Dengan pola yang dengan sekarang. gerakan-gerakan sekarang yang Gen Z Iya, yang iya, terbuka melalui media sosial gitu ya. Iya. Generasi Z ini menurut saya adalah generasi yang quick respon, Ya, meskipun mungkin dibenarkan dalam beberapa terminologi ilmuwan seperti Simon Bowman misalnya ya, menganalisis bahwa ada semacam minimnya kedalaman ontologis dari generasi Z ini. Oke. Tapi mereka quick respon. Tapi ini menurut saya agak unik generasi Z ini. Di lapisan elit generasi Z itu mereka justru adalah anak-anak yang punya tradisi intelektual yang baik, Mas. Oke. Saya kaget Oke, juga ini. Oke. Saya ketemu dengan banyak anak-anak ketua BEM ya, yang Gen Z ini. Mereka ternyata bacaan-bacaannya juga luar biasa. Bagus-bagus. Jadi mereka membaca filsafat dari era Yunani kuno sampai Mazda Frankfurt misalnya. Wow. Itu Oke. mereka baca juga. Ada diskursus yang menarik. Tapi ini lapisan elitnya nih. Elitnya ya. Elitnya kayak ketua BEM, Oke. pengurus BEM dan lain-lain. Oke. Tapi di level menengah ke bawah kelompok-kelompok Gen Z ini yang cenderung memang mayoritas banyak yang tadi tidak memiliki kedalaman ontologis. Oke. Tapi mereka quick respon. Oke. Karena dibantu dengan teknologi digital ini, media sosial dan lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Gen Z sekarang dan sekitar akhir Agustus awal September kemarin itu Iya. sebetulnya menurut saya adalah akumulasi dari kekecewaan mereka yang bertubi-tubi mereka dikecewakan dalam 5 tahun terakhir. Iya, iya, iya. Mereka ini sekarang ada di tahun terakhir karena waktu tahun 2019 mahasiswa baru. Misalnya. Ya. Iya. Waktu itu kita ingat ada agenda aksi besar namanya reformasi di korupsi, tagarnya. Ya. Puluhan ribu mahasiswa demonstrasi di DPR, bahkan ada anak-anak SMK ya, Anak waktu itu, SMK juga ikut yang terlibat. pakai bendera merah putih di punggungnya itu dan seterusnya. Jadi mereka kecewa sejak saat itu.
ternyata parlemen tidak mendengar aspirasi mereka, istana juga tidak mendengar, bahkan kaum cendekiawan termasuk saya dan lain-lain itu mengingatkan agar jangan lakukan revisi Undang-Undang KPK. Tapi kan kemudian ternyata secara buru-buru terjadi revisi Undang-Undang KPK. Sampai kemudian KPK dirombak dengan tes wawasan kebangsaan dan ada 57 penyidik yang punya integritas disingkirkan. Jadi sejak saat itu KPK menjadi runtuh. Nah, Gen Z itu yang mereka benci itu sebetulnya kalau di ranking lewat survei itu mereka sangat benci dengan korupsi. Nomor 1 itu ya? Nomor 1. Oke. Ya, yang kedua mereka sangat benci dengan praktek kekuasaan merusak lingkungan. Oh ya, benar itu jadi mereka isu lingkungan, isu korupsi, isu penegakan hukum dan lain-lain itu termasuk isu demokrasi. Ada 5 besar isu yang mereka concern karena menyangkut masa depan mereka, soal pengangguran, soal lingkungan, soal korupsi dan lain-lain. Nah, mereka kecewa dengan peristiwa itu. Lalu kemudian ternyata setahun 2 tahun kemudian ada undang-undang Omnibus Law. Mereka demonstrasi juga bersama buruh dan lain-lain. Kita semua kaum cendekiawan juga berpihak pada aspirasi mahasiswa itu. Ternyata kemudian juga tidak dipenuhi aspirasinya. Sampai terus terakhir ada momentum penting ketika aspirasi Gen Z didengar. Yaitu ketika demonstrasi Indonesia Darurat. Waktu itu yang mau merubah undang-undang pilkada, lalu mahasiswa juga demonstrasi dan lain-lain, akhirnya revisi undang-undang pilkada tidak jadi. Karena mau membuka pintu buat putra mahkota yang kedua. Kan? Dan saya kira itu satu fenomena gerakan yang menurut saya progresif maju dari anak-anak generasi Z ini. Meskipun tradisi intelektualnya mungkin tidak sekuat era aktivis 90-an di mana kita memang budaya diskusinya luar biasa. Saya merasakan betul bagaimana hampir tiap hari itu bergelut dengan buku dan diskusi dengan banyak cendekiawan di masa itu. Bahkan saya tradisi menulis saya juga tumbuh di saat mahasiswa. Jadi saya kira itu mungkin kedalaman ontologis itu yang membedakan antara generasi sekarang dengan generasi yang sebelumnya. Dan dengan yang puncaknya di akhir Agustus yang teman-teman mahasiswa ini, adik-adik kita di mahasiswa ini turun ke lapangan, itu semakin memperlihatkan intelektual mereka ya Mas, bahwa mereka itu sebenarnya ya intinya tetap sama, artinya mereka sangat benci dengan korupsi yang mereka awali dengan yang tadi aksi di awal revisi undang-undang KPK yang tidak didengar, dengan aksi berikutnya akhirnya jadi puncak. Jadi memuncak. Meskipun menurut saya ini semacam satu tahapan penting sebelum peristiwa yang lebih puncak dari kekecewaan mereka ya. Yang menariknya mereka ini juga daya militansinya luar biasa, Mas. Itu 5 tahun dengan aksi yang hampir setiap tahun terjadi ya. Hampir energinya nggak ada habis-habisnya mereka ini. Bahkan mereka lebih radikal dari yang saya bayangkan. Misalnya ketika pas akhir Agustus itu kan awal September, kan kemudian mereka fokus demo di depan Polda misalnya. Itu aksi yang menurut saya BEM cukup heroik karena bisa menembus blokade aparat begitu dan masuk menerobos pagar ke Polda. Itu bentuk sebetulnya juga kemarahan mereka. Orang kalau berani kan berarti mereka sangat yakin bahwa mereka benar itu untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, mereka berani terbuka juga melawan represivitas dari kekuasaan. Jadi artinya memang dari sisi keberanian saya cukup apresiasi pada mereka. Dan mereka punya mimpi besar Mas tentang masa depan. Itu yang membuat mereka kemudian terus bergerak. Bahkan prediksi saya 1 tahun pemerintahan Prabowo ini juga akan ada demonstrasi besar ya. Kemungkinan karena mereka masih kecewa dengan peristiwa kemarin yang akhir Agustus di mana perkara pelindasan terhadap Afan Kurniawan. Waktu itu pemerintah menjanjikan akan membentuk tim pencari fakta gabungan. Kemudian tidak dibatalkan. Kemudian reformasi kepolisian. Ternyata sampai hari ini 1 bulan ya tim reformasi belum dibentuk. Jadi ini apa? Pasti saya yakin Gen Z dan mungkin kaum cendekiawan juga kecewa. Dan itu momentum 1 tahun Prabowo kemungkinan bisa menjadikan momentum untuk mereka bersuara kembali.